Hey everybody, my name is Peter. Di video ini saya akan berbicara tentang conditional sentences dalam bahasa Inggris. Conditional sentences adalah kalimat pengandaian. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kalau saya bos kamu dan kemudian kamu datang terlambat ke kantor, saya bisa bilang, kalau kamu berangkat lebih awal, kamu nggak akan terlambat. Ya kan? Bahasa Indonesia nggak punya aturan-aturan tertentu untuk mengatakan itu, ya kan? Nggak ada perubahan kata kerja, nggak ada aturannya. Tapi dalam bahasa Inggris ada aturannya. Kita nggak bisa bilang, if you leave earlier, you will not be late. Itu memang benar secara grammar, tapi ketika kamu datang terlambat, saya nggak akan bilang itu sama kamu. Saya akan bilang, if you had left earlier, you wouldn't have been late. Rumit, gitu kan? Itu conditional sentence type 3 namanya. Dalam bahasa Inggris ada 4 jenis conditional sentences. Type 0, type 1, type 2, and type 3. Saya akan menjelaskan dengan ilustrasi. Bayangkan Spider-Man dan Batman sedang berdiskusi di Gotham City. Tak kenapa Spider-Man bisa sampai di Gotham City, kita nggak tahu, gitu kan? Beda universe. Conditional sentence type 0 itu hanya kebenaran, gitu kan? Misalnya Spider-Man bilang, if villains show up, what's the plan? Terus Batman bilang, if crime happens, we respond. The city's safety is our priority. Jadi kalimat if crime happens, we respond adalah conditional type 0. Kita nggak perlu bilang will respond karena itu sesuatu yang sudah pasti, kan? Nggak perlu lagi bilang will. Contoh lain, if you turn on the stove, the water boils. Kalau kamu menyalakan kompor itu, air mendidih. Kita nggak perlu bilang the water will boil karena itu sudah pasti, ya kan? Satu lagi, if you eat too much food, you feel full. Kalau kamu makan terlalu banyak, kamu merasa kenyang, ya kan? Tidak perlu bilang you will feel full karena memang sudah pasti. Nah, sekarang conditional type 1. Kembali lagi ke cerita Spider-Man Batman tadi. Misalnya ketika mereka patroli di Gotham City, Spider-Man melihat awan yang tebal, gitu kan? Spider-Man bilang, if it rains tomorrow, what's our move? Terus Batman bilang, if it rains, we will use the Batmobile so that we can continue patrolling. Kalau hujan turun, kita akan menggunakan Batmobile. Nah, kuncinya adalah kata will di sini untuk menyatakan kemungkinan masa depan. Contoh lain, if I finish a report tonight, I will submit it tomorrow morning. If I understand the material, I will perform well in the exam. If the grocery store is open, I will buy some fresh vegetables after work. Nah, itu conditional type 1. Conditional type 2 berbeda. Kalau type 1 kemungkinan ada, ya kan? Type 2 itu hanya pengandaian di masa sekarang atau masa depan. Apa yang dikatakan dan kenyataan berbeda dan berbeda terbalik. Jadi situasinya hypothetical dan nggak seperti kenyataan. Misalnya Batman kan nggak punya web shooters, gitu kan? Seperti Spider-Man. Batman bisa bilang, if I had web shooters, I would swing around Gotham City. Kalau saya punya penembak jaring, saya akan berayun di kota Gotham. Gitu kan? Kenyataannya dia nggak punya. Jadi walaupun kalimatnya dalam bentuk past tense, artinya adalah present atau future. Misalnya kamu lihat mobil yang mahal, tapi kamu nggak punya banyak uang, ya kan? Kemudian kamu bilang, if I had a lot of money, I would buy that expensive car. Kenyataannya kamu nggak punya banyak uang, makanya kamu nggak akan membeli mobil itu, ya kan? Sekarang conditional type 3. Ini adalah kalimat pengandaian yang artinya di masa lalu, ya kan? Misalnya, contoh yang saya buat di awal, kalau kamu tadi berangkat lebih awal, kamu nggak akan terlambat. Nah, berangkat dan terlambat itu di masa lalu, ya kan? Ini tidak bisa diubah lagi karena sudah terjadi di masa lalu. Makanya kita biasanya menggunakannya untuk mengatakan regret atau penyesalan. Misalnya Batman bertarung dengan Joker, ya kan? Tapi Joker melarikan diri dan menyebabkan kekacauan di Gotham City. Karena menyesal, Batman bilang, if I had stopped the Joker earlier, the city wouldn't have suffered so much, ya kan? Jadi walaupun struktur kalimatnya dalam bentuk past perfect, tapi artinya bentuk past tense yang sebaliknya, ya kan? Misalnya, kamu tadi malam tidak menyalakan alarm lebih awal, karena itu kamu ketinggalan pesawat. Terus kamu bisa bilang, if I had set the alarm earlier, I wouldn't have missed my flight. Artinya apa? Artinya, I didn't set my alarm earlier, that's why I missed my flight. Contoh lain, kamu gak hati-hati di jalan, kemudian kamu kehilangan dompet kamu. Sekarang,
kamu bilang, if I had been more careful, I wouldn't have lost my wallet. Selain itu kamu bisa bilang, had I been more careful, I wouldn't have lost my wallet. Jadi kamu hapuskan if dan balikan subjek dengan had. Jangan bilang I had, tapi bilang had I. Kalau kamu mau hapuskan if di situ. Oke? Jadi itu tentang conditional sentences dalam bahasa Inggris. Ada 4 jenisnya. Yang ketiga dan kedua itu yang paling sulit bagi kebanyakan orang Indonesia. Mudah-mudahan kamu ngerti, kamu bisa bertanya kalau kamu punya pertanyaan. Thank you.